Selamat sore Pak, perkenalkan kami dari Per 05 ingin menjelaskan tentang kod kami T03 dengan saya Ranti Insan Pakpahan dengan NIM 12S23008. Saya Grace Kalera Semarang dengan NIM 12S23048. Jadi di sini kami akan membahas mulai dari README-nya. Pada T03 bernama Data Integrity. Pada tugas kami kali ini, kami akan mengembangkan pekerjaan kami sebelumnya terkait akademik simulator. Spesifikasi dari pekerjaan sebelumnya tetap digunakan dalam tugas kali ini. Artinya T02 kami itu masih berhubungan dengan T03. Nah, T03 ini dibagi menjadi 4 task, yaitu task yang pertama itu yaitu protect all important data. Pada tugas pertama ini, kami diminta untuk menganalisis kembali deskripsi akademik simulator dan mengidentifikasi asesor atau mutator apa saja yang benar-benar diperlukan. Asesor dan mutator yang tidak diperlukan kemudian harus dihapus dari definisi kelas. Pada saat menganalisis, kami mampu menjawab pertanyaan mengapa asesor atau mutator tersebut tidak diperlukan dan bukan apa guna dari asesor dan mutator tersebut. Dalam pengerjaan tugas ini, kami diizinkan untuk menambah kelas-kelas baru sesuai dengan hasil analisis kami. Kemudian pada tugas task yang kedua itu bernama class relationship. Pada tugas yang kedua ini kami diminta untuk menganalisis kembali deskripsi akademik simulator yang kemarin itu untuk mengidentifikasi possible class, relationship, dan objek-objek yang sebelumnya belum teridentifikasi. Nah, selanjutnya desain sebuah kelas diagram yang mencerminkan hasil analisis kami. Kemudian pada task yang ketiga itu ada test it up. Jadi semua perubahan yang dilakukan pada task 01 dan task 02 akan memengaruhi source code kami. Code base akan diuji dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan T02. Untuk keperluan pengujian, kami disuruh untuk menuliskan driver kelas yang kami hasilkan pada T02 atau task 04 ke academic.driver.driver1. Di tugas ini, kami menjamin bahwa tidak terjadi duplikasi data baik pada course, student, dan enrollment. Bila ada upaya yang memungkinkan terjadi duplikasi data maka upaya tersebut akan dibatalkan dan program akan meneruskan eksekusi. Untuk task yang terakhir yaitu task 4 bernama When Things Go Wrong, sebuah enrollment hanya dapat dilakukan bila course dan student yang terlibat sudah terlebih dahulu didaftarkan. Bila belum didaftarkan, maka upaya enrollment harus dibatalkan karena course atau student yang terlibat does not exist. Pada tugas ini, kami diminta untuk mengembangkan suatu mekanisme penanganan eksepsi pada saat course atau student invalid. Jadi solusi itu akan kami tuliskan pada academic.driver.driver2. Jadi nanti inputan pada task yang keempat akan seperti ini dan outputnya ini itu akan seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mulai dari model yang kami gunakan. Model yang kami gunakan itu ada 3 yaitu course, enrollment, dan juga student. Model-model ini tidak sedikit bedanya dengan model pada T02 kemarin. Nanti saya akan menunjukkan perbedaannya. Sekarang saya akan menjelaskan model pada T03. Di sini ada model course.java, ada package academic.model. Seperti biasa, berarti code ini dibuat atau berada pada package academic.model. Kemudian di sini ada pembuatan kelas course dengan atribut code, course name, credit, grade dengan tipe data string dan juga integer. Kemudian di sini ada konstruktornya yaitu course dengan parameter string code, string course name, integer credit, dan string grade. Kemudian di sini ada this.code-nya, this.course name sama course name, dan sebagainya. Kemudian di sini ada publish string, get code, return code. Ini gunanya untuk, ini adalah asesor get yang digunakan untuk supaya code ini dapat diakses pada di luar kelas. Kemudian di sini ada juga get course name sama seperti get code tadi supaya course name itu dapat diakses. Kemudian di sini ada set course name yang mungkin berubah atau inilah yang menjadi pembeda dari model T02 ke T03. Set course name ini artinya bahwa course name itu dapat diubah. Kemudian di sini ada get credit
sama seperti get course name tadi dan juga get grade. Jadi di sini kenapa tidak semua asesor memiliki mutator atau set, kayak misalnya get code, kenapa tidak memiliki set code? Karena biasanya kayak kode mata kuliah itu sudah pasti tidak bisa diubah lagi, makanya dia tidak bisa di set atau diubah lagi. Sama dengan course sama dengan kredit, biasanya kredit atau SKS pada mata kuliah itu tidak bisa diubah lagi, tetapi jika memiliki asumsi yang berbeda maka itu bisa dibicarakan. Kemudian sama juga dengan grade nilai biasanya itu tidak bisa diubah atau grade itu biasanya sudah tetap. Makanya kami tidak membuat setnya. Kemudian di sini ada model student dengan di sini kami membuat kelas student dengan atribut name dengan tipe data string, nama tipe data string, tahun dengan tipe data integer, dan juga jurusan dengan tipe data string. Kemudian di sini ada konstruktornya, kemudian di sini ada asesor dan mutatornya, yaitu asesor get name, string get name, kemudian dia akan mereturn name, kemudian string get nama, return nama, kemudian set nama, kemudian get nama, get jurusan, dan set jurusan. Kenapa? Karena seperti pada course tadi, di sini kami tidak membuat set name karena biasanya name mahasiswa itu sudah tetap, jadi tidak bisa diubah lagi. Kemudian di sini kami buat set jurusan juga karena siapa tahu si mahasiswa itu kayak berpindah jurusan. Tetapi jika misalnya pada soal itu dikasih tahu bahwa ini sebenarnya bisa ada, bisa tidak ada, tergantung asumsi. Kalau misalnya si mahasiswa tidak berpindah jurusan, maka ini bisa ditiadakan atau dihapus. Kami akan menunjukkan model yang kami gunakan pada T02 kemarin. Nah, ini adalah model yang kami gunakan pada T02. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini belum ada penggunaan set. Karena pada tugas T02 itu belum diminta atau belum diminta kayak perubahan dari nilai dari suatu atribut itu. Student juga seperti itu. Di sini belum ada penggunaan set. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan tentang enrollment. Jadi yang selanjutnya ada model enrollment, di mana model enrollment.java ini di line pertama itu terdiri dari package academic.model, di mana package ini berisikan kumpulan dari fungsi-fungsi yang berkaitan dengan modal. Kemudian di line ketujuh ada public class enrollment, di mana class enrollment ini terdiri dari karakteristik tersebut, yakni private string name, kemudian ada private string kode matkul, kemudian ada private string tahun ajaran, kemudian ada private string semester, kemudian private string status yang kita set sebagai non. Kemudian karena kita sudah mendeklarasikan kelas yang tadinya berisikan ataupun mempunyai karakteristik tersebut untuk mengaksesnya ataupun untuk sambungan dari code tersebut, kita harus membuat konstruktor, di mana konstruktor di sini bernamakan enrollment, di mana enrollment di sini memiliki parameter yakni string kode matkul, string name, string tahun ajaran, string semester. Kemudian untuk mengakses konstruktor kita tahu kita harus menggunakan this dot nama dari si variabel karakteristik tadi. Maka di sini ada this dot name sama dengan name, kemudian this dot kode matkul sama dengan kode matkul, kemudian this dot tahun ajaran sama dengan tahun ajaran, kemudian this dot semester sama dengan semester. Kemudian di sini kita menggunakan metode, di mana metode di sini secara umum berfungsi untuk menampilkan dari si masing-masing
variabel karakteristik tersebut. Di sini ada public string get name, return name untuk mengambil nilai name, kemudian akan mengembalikannya dalam bentuk nilai name juga. Kemudian ada public string get kode matkul, return kode matkul, kemudian ada public string get tahun ajaran, return tahun ajaran. Selanjutnya ada public string get semester, return semester. Lalu ada public string get status, return status. Kemudian ada public void set status, string status, this.status. Nah, di sini set status ini sering kita sebut sebagai mutator, di mana mutator itu berfungsi untuk mengubah nilai. Nah, karena di sini status di sini bukan satu inputan yang ingin kita masukkan, maka kita akan mengesetnya sebagai status. Di mana tadi kita tahu bahwa status di kelas enrollment sudah kita set sebagai default, yakni none. Kemudian untuk menampilkan output, kita memiliki public string to string, di mana akan mengembalikan output tersebut dengan format kode matkul ditambah tanda pipe, kemudian tambah nim, tambah tanda pipe, kemudian tambah tahun ajaran, kemudian tambah tanda pipe, kemudian tambah semester, tambah tanda pipe, kemudian tambah status. Karena saya dan teman saya sudah menjelaskan ketiga model tersebut, maka saya akan melanjut ke task 02, yakni class relationship, di mana untuk task 02 ini kami diminta untuk menganalisis kembali apa yang sudah kami deskripsikan di academic simulator, di mana analisis tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi kembali possible class relationship dan objek-objek yang belum teridentifikasi. Nah, kemudian kelas diagram ini akan menampilkan hasil analisis kita, di mana ada requirement yang harus dipenuhi dari pembuatan kelas diagram, di mana yang pertama itu adalah untuk menampilkan kelas diagram apa yang dihasilkan, kemudian jabarkan kelas apa yang diidentifikasi, kemudian yang ketiga itu adalah jabarkan relasi antar kelas dengan rinci, sertakan juga aspek-aspek teoretik yang sudah Anda pelajari, dan yang keempat itu adalah untuk membuktikan bahwa relasi antar kelas telah diimplementasikan dengan benar dalam source code. Kemudian untuk menyelesaikan task 02 tersebut, kami membuat diagram kelas, di mana kita tahu tadi kelas-kelas yang kita gunakan, baik itu dalam driver 1 maupun driver 2, itu sebenarnya terdiri dari 3 kelas utama. 3 kelas utama tersebut adalah student, enrollment, dan course. Nah, itu bisa kita buktikan melalui code model. Ada course.java, ada enrollment.java, kemudian ada student.java. Kemudian untuk yang pertama itu form penggunaan diagram kelas itu adalah nama kelas, kemudian nama atribut dari si kelas, kemudian metode atau operasi yang terjadi dalam kelas tersebut. Nah, untuk yang pertama ada kelas student, di mana kelas student tersebut terdiri dari string name, kemudian string nama, kemudian ada integer tahun, kemudian string jurusan. Kemudian yang selanjutnya untuk metodenya ada get name, get nama, get tahun, get jurusan, dan toString. Nah, hal ini kami dapatkan melalui code yang sudah kami buat. Di mana pada student.java kami memiliki kelas yang bernamakan student, diikuti dengan atributnya, kemudian di sini ada metodenya, yakni get name, get nama, get tahun, get jurusan, dan set jurusan. Kemudian untuk menampilkan outputnya ada toString, yang dimana toString ini diikuti format return name plus tanda pipe plus nama plus tanda pipe plus tahun plus tanda pipe dan plus jurusan. Kemudian untuk kelas diagram yang kedua, yakni enrollment. Enrollment di sini terdiri dari string name, kemudian ada string kode matkul, kemudian ada string tahun ajaran, string semester, dan string status. Dan operasi yang digunakan pada kelas enrollment ini ada get name, get kode matkul, get tahun ajaran, get semester, set semester, get status, set status, dan
untuk menampilkan output ada toString. Nah, ini bisa juga kita lihat pada code kami, yakni enrollment.java. Kemudian yang selanjutnya itu, yang terakhir itu ada kelas diagram untuk course. Nah, course di sini terdiri dari string code, kemudian string course name, kemudian ada integer credit, kemudian ada string grade, dan operasi yang terjadi pada kelas course ini ada get code, get course name, get credit, get grade, set grade, dan toString untuk menampilkan output. Nah, hal ini, kelas diagram ini bisa kami buktikan melalui adanya code kami, yakni pada course.java. Di mana kelas course itu terdiri dari beberapa atributnya beserta tipe datanya. Kemudian di sini ada operasi yang terjadi, get code, get course name, set course name, get credit, get grade, dan untuk menampilkan outputnya ada toString. Nah, di sini melalui kelas diagram kelas ini kami menghubungkan student, enrollment, kemudian course. Nah, ibaratnya itu jika ingin dipahami lebih sederhana, kita anggap enrollment itu sebagai KRS. Kemudian student itu kita sebagai mahasiswa dan course itu sebagai mata kuliah. Kita tahu bahwa satu paket KRS itu terdiri dari banyak mata kuliah. Oleh sebab itu, hubungannya adalah many to one, yang artinya banyak mata kuliah terdapat dalam satu paket KRS. Kemudian untuk hubungan student ataupun mahasiswa ke enrollment itu adalah many to one juga. Kenapa? Karena untuk hubungan student dan enrollment itu adalah many to one karena banyak mahasiswa bisa mengambil satu paket KRS. Nah, kami membuat urutannya itu adalah student, enrollment, dan course ini adalah karena yang bisa menghubungkan antara student dengan course ataupun course dengan student itu adalah enrollment. Artinya di sini adalah enrollment sebagai kelas yang akan menyimpan kedua informasi, baik itu dari student maupun course, sehingga tidak ada hubungan spesifik antara student dan course tersendirinya, melainkan harus dihubungkan oleh enrollment. Jika dikaitkan dengan pelajaran basis data, ketika kita memiliki satu tabel, yang satu kemudian dengan tabel yang satunya lagi, untuk menghubungkan kedua tabel ini, kita harus menghasilkan satu tabel baru, ya, di mana di salah satu tabelnya kita ambil primary key yang akan menjadi foreign key di tabel yang baru, kemudian di tabel yang satunya lagi kita ambil primary key untuk kita jadikan foreign key di tabel yang satunya lagi. Nah, ibaratnya di student ini, NIM menjadi primary key-nya si student, kemudian si course ini memiliki code sebagai primary key-nya. Nah, itulah yang memampukan terbentuknya enrollment. Kemudian yang selanjutnya itu adalah task 03, di mana pada task 03 itu diberikan requirement di mana semua perubahan yang dilakukan pada task 01 dan task 02 akan mempengaruhi source code Anda. Codebase akan diuji dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan T02. Untuk keperluan pengujian, tuliskanlah driver class yang Anda hasilkan pada T02, task 04 ke academic driver 1. Di mana pada tugas ini kita harus menjamin tidak terjadinya duplikasi data, baik itu dari course, student, dan enrollment. Bila ada upaya memungkinkan terjadinya duplikasi data, maka upaya tersebut akan dibatalkan dan program akan meneruskan eksekusi. Nah, sebenarnya tes 03 ini merupakan sambungan dari T02 bagian task 04-nya. Maka oleh karena itu kita bisa melihat adanya kemiripan pada driver 1 dengan T02 yang driver 4. Kita melihat ada kemiripan, namun di sini terdapat perbedaan. Maka saya akan menjelaskan dari
line pertamanya. Pada line pertama itu ada package academic driver, di mana fungsi-fungsi ini ataupun paket ini terletak pada driver. Kemudian baris ketiga itu ada import academic.model.course. Nah, pada driver ini kita akan menggunakan ketiga model tersebut, makanya kita menggunakan import model-model yang akan kita implementasikan pada driver 1. Kemudian baris keempat dan kelima juga kita akan mengimport masing-masing model kita, yakni model.enrollment, model.student. Kemudian di sini baris keenam ada import java.util.release, karena kita nantinya akan menyimpan si data-data yang berkaitan dengan model kita, yakni course, student, dan enrollment itu ke dalam release, maka kita akan mengimportnya. Kemudian yang ketujuh itu ada import java.util.collection. Nah, di sini kita akan menyatakan sebuah kelas baru. Kelas di sini bernama collection yang memampukan dianya akan menampung data-data yang kita perlukan. Nah, kemudian ada import java.util bintang. Kemudian di sini ada pada line 15 public class driver 1. Kelas ini dinamai kelas driver 1, di mana pada line ke-16 terdapat metode lagi, ada public static void main string ARGS, yang berarti yang memampukan si user untuk memasukkan input melalui command line atau argumen. Kemudian di sini ada objek, karena sudah adanya metode yang memungkinkan untuk user memasukkan inputan, maka di sini ada objek scanner sama dengan new scanner system.in. Kemudian kita tadi sudah menggunakan import java.util.release, sehingga kita di sini mampu menggunakan release untuk menyimpan objek course. Di sini ada release course, kemudian course sama dengan new release, kemudian release student sama dengan new release, kemudian ada release enrollment sama dengan new release. Jadi dengan penggunaan format release seperti ini, kita akan memampukan si objek-objek baik itu course, student, dan enrollment tersimpan dalam bentuk release. Kemudian di sini ada suatu kondisional, di mana kita di sini menggunakan kondisi while, di mana di sini while scanner has next line, yang berarti jika kondisi tersebut memiliki inputan, maka code akan dieksekusi, yakni string input sama dengan scanner next line. Kemudian ada lagi suatu kondisi di mana if input equals triple dash, maka akan break. Di mana di sini ketika inputan tersebut sudah ataupun terdapat triple dash, maka code akan dihentikan. Kemudian di sini kita tahu bahwa inputan tersebut akan berupa inputan yang dipecah oleh tanda hash atau tanda pagar, maka kita perlu untuk memecah-mecah inputan ini berdasarkan tanda hash-nya, sehingga bisa kita proses dan kita tampilkan outputnya menjadi menggunakan tanda pemisah tanda pipe. Di sini ada string array parts, di mana parts di sini berguna seperti token yang akan membagi-bagi berdasarkan tanda yang kita inginkan. Makanya di sini ada input.split tanda hash, artinya input ini akan dipecah melalui tanda hash. Kemudian ada lagi suatu kondisi if parts .length itu lebih besar dari 1, yang artinya jika inputan itu lebih besar dari 1, maka akan dijalankan code, maka string comment sama dengan parts 0. Artinya ketika kita masukkan comment, maka dia akan di-set sebagai indeks ke 0. Makanya berdasarkan ritming ini, jika dia ada course add kemudian tanda hash 12S2203, maka course add di sini akan dibuat menjadi
indeks ke 0 dari suatu inputan kita. Kemudian yang selanjutnya itu kita masuk ke suatu kondisi di mana kita tahu ada beberapa komen yang diinginkan melalui tugas ini. Ada komen yang merupakan course add, kemudian ada student add, kemudian ada enrollment add. Nah, oleh karena itu kami memutuskan untuk menggunakan satu conditional switch case, di mana switch ketika komennya itu berupa course add, maka dia akan menjalankan program if parts.length itu sama dengan 5, yang artinya dia akan mengecek dulu apakah inputan ini terdiri dari 5 bagian. Jika iya, maka dia akan masuk ke string code itu sebagai parts yang berindekskan 1, kemudian string course name itu menjadi inputan yang berindekskan 2, kemudian integer credit itu akan berindekskan 3, di mana di sini karena kita menggunakan integer credit, namun kita akan menyimpannya nantinya dalam bentuk string, maka kita harus mengkonversi nilainya menggunakan parseIn. Makanya di sini ada integer.parseIn. Cara maksud dari pembagian perindeksnya ini adalah ketika inputan tersebut diterima, ketika dia menerima inputan yang pertama kali dia terima, maka dia akan ditempatkan sebagai indeks 1. Kemudian dia akan berjumpa tanda hash, kemudian dia bertemu indeks selanjutnya yakni indeks 2, maka dia ditandai sebagai course name. Kemudian ketika dia menjumpai tanda hash, kemudian menjumpai input selanjutnya, dia akan ditandai sebagai integer credit. Kemudian tanda hash, kemudian ketika dia menjumpai inputan yang ke indeks 4, dia akan dikenal sebagai grade. Kemudian di sini kita akan mengecek apakah course itu sudah ada atau belum. Nah, di sini kita menggunakan boolean. Di sini boolean exit sama dengan course.stream. Kemudian ada any match, C, kemudian ada tanda panah get code equals code. Nah, di sini artinya itu adalah ketika course itu ada, maka code ini akan berjalan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan stream? Nah, karena si course ini harus kita objek course ini harus kita ubah menjadi aliran data, di mana dengan menggunakan aliran data atau dengan menggunakan stream, kita memungkinkan adanya suatu proses yang namanya pemfilteran. Nah, pemfilteran ini kita namai dengan AnyMatch. Nah, di AnyMatch ini akan berfungsi untuk mengambil si code dari si course ini. Jadi dia akan dilakukan pengecekan si course ini memiliki code itu atau enggak. Nah, jika tidak exit, maka jika tidak ada, maka course tersebut akan ditambahkan, di mana course.add, kemudian ada new course yang diikuti dengan parameter code, course name, credit, dan grade yang sesuai dengan template kita tadi membuat si kelas. Kemudian ketika kode ini sudah selesai dieksekusi, maka akan break. Kemudian untuk case yang kedua ada student add, sama seperti tadi, dia akan mengecek terlebih dahulu apakah inputannya ini sama dengan 5. Ketika iya, maka string name akan dialokasikan sebagai indeks 1, string nama dialokasikan sebagai indeks 2, integer tahun dialokasikan sebagai indeks 3, namun dia diubah lagi nilainya yang dari integer ke string karena sebenarnya parts ini merupakan suatu penyimpanan di mana penyimpanannya ini kita buat dengan tipe data string. Bisa dibuktikan pada line 28. Nah, oleh karena itu kita butuh untuk mengubahnya. Kemudian inputan jurusan kita alokasikan sebagai indeks yang keempat. Nah, sama seperti tadi, ketika kita sudah mengecek course-nya itu ada, kita juga harus mengecek student-nya itu udah ada atau belum. Nah, kita menggunakan format yang sama, namun untuk kelas student. Maka di sini ada boolean exit sama dengan student.stream, AnyMatch, s, kemudian s.getName. Nah, di sini menggunakan getName untuk mengecek student ini dengan misalnya dengan NIM 12 apakah sudah ada atau belum. Setelah dicek, dia akan melaksanakan code ini di mana if
tidak exceed, maka dia akan ditambahkan. Jika dicek, ternyata belum ada student dengan NIM 12, maka dia akan ditambahkan. Maka di sini ada student.add, kemudian diikuti new student, di mana yang terdiri dari parameter NIM, nama, tahun, jurusan. Kemudian ketika selesai, kode ini akan di-break. Kemudian yang selanjutnya itu ada case enrollment add. Di sini sama seperti tadi, dia akan melakukan pengecekan dulu untuk inputnya ini berukuran apa. Nah, kalau inputnya ini berukuran 5 ataupun inputnya ini berukuran 6, maka code ini akan dijalankan, yakni kode matkul dialokasikan sebagai indeks 1, kode ini variable name dialokasikan sebagai indeks 2, kemudian tahun ajaran sebagai indeks 3, semester sebagai indeks 4. Kemudian di sini ada status di mana ketika si inputan tersebut, sifat tersebut berukuran sama, apakah dia berukuran 6? Nah, jika benar, maka dia akan dibuat sebagai non, namun jika tidak, dia akan dialokasikan sebagai indeks 5 yang juga di-set sebagai non. Kemudian di sini terjadi proses validasi untuk kedua kelas, baik itu maupun course dan student. Nah, di sini kenapa kita harus membuat ini? Ini berkaitan dengan output yang akan dihasilkan, di mana di sini kan diminta untuk kita mengetahui apakah dia itu invalid student ataupun dia invalid course. Kemudian kita lanjut code-nya. Di sini ada if tidak, jika course itu nggak ada, maka dia akan menampilkan invalid course yang diikuti dengan kode matkulnya. Nah, dia maksudnya di sini ketika misalnya dimasukkan kode matkul 11. Nah, jika kode matkul 11 itu rupanya tidak ada, maka dia akan menampilkan output invalid course, kemudian tanda pipe, kemudian tanda 11. Kemudian else if, nah jika tidak, terjadi pengecekan lagi apakah student tersebut ada atau tidak. If di sini ada student exit, jika tidak, maka system.out.println akan menampilkan invalid student tanda pipe yang diikuti dengan name. Kemudian di sini ada kondisi lain, maka else ketika dia tidak memenuhi if dan else if yang sebelumnya, maka dia enrollments.add, kemudian ada new enrollment yang diikuti dengan kode matkul, name, tahun ajaran, dan semester. Nah, apa maksud dari else di sini? Nah, ketika dia sudah mendapat pertama itu, rupanya untuk pengecekan course itu sudah tidak invalid, maka dia akan mengeluarkan invalid course-nya. Kemudian ketika dia mengecek si invalid student-nya itu tidak ada, dia akan mengecek invalid student. Nah, ketika ini dua terjadi secara bersamaan, maksudnya sama-sama tidak valid, maka dia akan disimpan di enrollment.add. Kemudian di sini kita menggunakan sebuah code, di mana code di sini menyatakan proses sorting. Nah, di proses sorting ini kita menggunakan komparator, di mana kita ingin membandingkan agar inputnya yang dimasukkan sesuai dengan output yang diharapkan pada tugas T03 ini. Di sini ada course.sort comparator.comparing, di mana course itu di mana course di sini memungkinkan untuk mendapatkan kodenya dulu, makanya di sini ada get code. Kemudian dia akan membandingkan apakah course-nya itu sama dengan kelas course. Kemudian dia akan menampilkan output print, di mana system.out.println c get code diikuti dengan tanda pipe c.get course name, diikuti dengan tanda pipe c.get credit, diikuti dengan tanda pipe c.get grade. Begitu juga dengan si student. Nah, tadi ini jika kita menggunakan komparator itu yang tanpa reverse, dia akan terset sebagai default. Dia akan mensortir mulai dari urutan terkecil sampai terbesar, ibaratnya dari ascending sampai descending. Namun ketika kita menggunakan reverse, maka itu akan berbalik. Maka dia akan dari descending ke ascending ataupun dari besar ke kecil.
Maka di sini ada student.start, comparator.comparing, student get name, kemudian di sini reverse. Nah, kenapa kita di sini menggunakan reverse? Karena di readme nyata itu di readme-nya nantinya itu kita akan mendapatkan inputan di mana yang diawali dengan nama W, kemudian nama J, namun nanti output yang diharapkan itu yang keluar pertama itu adalah Wiro dulu baru Jaka. Ketika kita tidak membuat reverse, maka yang akan keluar itu pasti Jaka dulu baru Wiro. Kemudian untuk menampilkan hasil dari enrollment ini adanya for enrollment enrollments, di mana enrollment ini adalah tempat menampung ataupun objek yang sudah jadi karena sudah kita masukkan tadi informasi-informasi yang berkaitan dengan enrollment. Kemudian untuk menampilkannya ada system.out.println toString. Kemudian untuk menutup code kita ini kita menggunakan scanner.close untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Nah, untuk membuktikan apakah code kami ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, kami akan merunnya. Nah, hasil yang sudah diterima pada driver 1.java ini sudah sesuai dengan auto grading, di mana auto grading di sini masih dalam format yang belum seperti plain text, namun ini sudah sesuai, di mana nanti kami akan melakukan bukti pada hasil akhir code kami. Kemudian untuk si driver 2.java akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan driver 2. Sebelumnya saya akan membaca ulang apa aja yang akan dibuat pada driver 2 ini. Nah, pada driver 2 ini akan berisi solusi task 04, yaitu when things go wrong. Jadi sebuah enrollment hanya dapat dilakukan bila course dan student yang terlibat sudah lebih dahulu didaftarkan. Bila belum didaftarkan, maka upaya enrollment harus dibatalkan karena course atau student yang terlibat does not exist. Pada tugas ini, kami diminta untuk mengembangkan suatu mekanisme penanganan eksepsi pada saat course atau student invalid. Sebenarnya pada driver 2 ini tidak jauh beda dengan driver 1. Seperti yang kita lihat pada library-nya aja, library pada driver 2 itu beberapa terdapat pada driver 1. Seperti import academic.course itu artinya semua data pada model course itu diimport atau akan digunakan pada driver 2 ini. Sama seperti enrollment juga, import academic.model.enrollment, dan juga sama seperti import academic.model.student. Artinya data-data pada model course, enrollment, dan student akan digunakan pada driver 2 ini. Kemudian di sini ada kelas yang bernama driver 2. Kemudian di sini ada scanner, kalian menggunakan scanner atau scanner untuk membaca inputan dari si user. Kemudian di sini ada array list, course sama dengan new array list, artinya terdapat array list course yang berisi objek-objek si model kelas course ini. Kemudian sama seperti course, student, dan juga enrollment.
Kemudian di sini ada kan pada soal dibilang inputan akan diperhentikan oleh triple dash. Jadi kami membuat di sini sebuah loopingan untuk menangani hal tersebut. Jadi loopingan ini akan terus menerus melooping sebelum diberikan komen seperti triple dash ini. Di sini kami membuat string comment sama dengan scanner next line. Kami menggunakan scanner untuk membaca inputan si triple dash ini dan akan disimpan pada variabel comment. Nah, jika komennya itu equals dengan triple dash, maka loopingannya itu akan berhenti atau dia akan break. Kemudian di sini ada string array 10 sama dengan komentar split hashtag. Ini artinya pada soal sama seperti T02 kemarin, inputannya itu akan dibagi-bagi atau akan dipisah per indeks atau per array oleh si hashtag ini. Makanya kami buat split hashtag. Nah, kemudian di sini indeks yang pertama atau tem 0 itu di set sebagai perintah. Nah, kemudian di sini ada switch case perintah. Jika case-nya course add, maka dia akan course.add new course tem 1 tem 2 integer per se integer tem 3 dan tem 4. Array ini berisi dengan course identitas si course ini, yaitu si code, course name, credit dan juga grade. Tetapi ya beda penamaan. Integer integer ini artinya atau berguna untuk mengubah tipe data integer menjadi string. Nah, kemudian dia akan break. Tetapi jika case-nya itu student add, maka sama seperti course add tadi, tetapi temperaturnya itu sudah beda. Temperaturnya itu adalah objek yang ada atau atribut yang ada pada student itu, yaitu name, nama, tahun, jurusan. Nah, kemudian ada enrollment add, sama seperti course add dan juga student. Bedanya itu sama seperti yang tadi saya bilang, itu cuma temporarinya. Kayak misalnya si temporary yang pertama itu pada enrollment itu kode matkul. Temporary yang kedua itu name. Kemudian di sini ada boolean kami buat untuk cek name dan juga cek kode matkul. Jadi cek name ini akan dicek dari cek student yang telah ada sebelumnya. Jadi cek student itu dia akan mencek studentnya dengan melihat NIM dari si student yang tadi. Kemudian sini juga ada cek kode matkul. Dia akan mencek kode matkul itu di cek kursi yang ada sebelumnya. Dia dengan menggunakan kode matkulnya. Kemudian di sini ada branching if jika cek kode matkulnya itu tidak sesuai, maka dia akan memprint invalid course ditambah kode matkul yang dicari tadi. Kemudian jika cek name-nya itu tidak sesuai juga, dia akan memprint invalid student ditambah name yang dicarinya tadi. Kemudian di sini ada enrollment add, new enrollment, kode matkul, name, temporary 3, dan juga temporary 4. Kemudian break. Nah, di sini ada loopingan, 3 loopingan. Yang pertama loopingan for. Jadi loopingan for ini akan berjalan selama integer. Ini akan berjalan dari indeks terakhir dari si course size ini. Kemudian di sini loopingannya itu akan kayak mundur, misalnya dari indeks terakhir sampai indeks paling awal kayak gitu. Karena pada course itu akan di print yang mana di input duluan itu yang akan di print atau itu yang output duluannya. Kemudian di sini ada loopingan biasa for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari student size i++. Ini adalah loopingan biasa yang kita lihat, yaitu loopingannya itu akan berjalan selama i-nya itu lebih kecil dari size-nya si student. Dan juga i++, artinya bedanya dengan si course. Ini i++, padahal si course itu i minus.
Jadi si I-nya itu indeksnya itu akan bertambah kayak indeks pertama, kedua, ketiga. Beda dengan course-nya yang kayak 3, 2, 1. Nah, kemudian sama seperti student tadi, di sini ada loopingan enrollment. Di sini ada boolean public static, boolean check student dengan array list student, student string name. Kemudian di sini ada for integer loopingan untuk mengambil atau mengakses name untuk mencari get name-nya si student itu apakah equals dengan name yang dicari itu. Jika memang sesuai, maka dia akan cek dan ya ketika diceknya dan akan equals atau sesuai name-nya, maka dia akan mereturn true. Tetapi jika tidak, maka dia akan mereturn false. Nah, di sini ada boolean check course juga yang berguna untuk mencek course-nya itu dengan parameter array list course dengan string kode matkul. Ini artinya si kode matkul inilah atribut yang digunakan untuk mencari si course si mahasiswa itu. Dan sama seperti student tadi, name inilah digunakan untuk mencari si mahasiswa tadi. Kemudian di sini ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari course size i++. Ini adalah loopingan biasa. Ini digunakan if jika course get code equals kode matkul return true, artinya jika si kode matkul yang dicari itu sesuai dengan kode matkul yang ada, maka dia akan true, dia akan return true. Tetapi jika false, maka dia akan mereturn false-nya. Sekarang saya akan merun pada driver 2 ini. Di sini saya akan inputan yang diberikan pada readme-nya. Nah, untuk menjelaskan hasil dari code kami ini, di sini output yang diharapkan itu adalah invalid student ketika dia menemukan student dengan NIM 12S 20.000. Kemudian ada invalid course ketika dia menemukan kode matkul dengan 12S 2200. Kemudian diikuti dengan masing-masing dari outputnya ini. Nah, di sini akan tertampilkan masing-masing dari code-nya ini. Namun dalam untuk menampilkan invalid student maupun invalid course itu bisa dia sebelum tanda triple dash ataupun bisa sesudah tanda triple dash. Ini tergantung dari cara penyimpanan pengecekan. Nah, ketika kami ingin menyatakan ketika dia sudah didapat kalau dia student yang bukan valid name-nya, maka akan langsung ditampilkan invalid student-nya. Ataupun itu bisa, ataupun sebaliknya. Ketika dia udah mendapatkan apa-apa aja student ataupun apa-apa aja course yang nggak valid, maka dia akan ditampilkan dalam satu kali keluaran. Namun di sini kami memilih untuk menampilkannya ketika input dilakukan seperti misalnya adanya student dengan NIM 12S200000. Nah, itu tidak ada, maka langsung dikeluarkan hasil invalid. Nah, di sini terbuktilah itu. Makanya ada invalid student 12S 2000. Kemudian di sini ada invalid course 12S 2200. Nah, hal ini bisa kami buktikan juga melalui skor kami di GitHub-nya.